Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, salam sejahtera. Kita masuk episode 196 ya. 196. Dari pria usia 52 tahun di Bekasi, 0813 9807 dan seterusnya. Salam Pak Pendeta Erastus. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas khotbah pengajaran Pak Erastus yang bisa diakses melalui YouTube Truth.id yang sangat memberkati saya dan keluarga. Firman yang disampaikan sungguh membuka pengertian dan cara pandang kami mengenai kekristenan, sehingga membangkitkan gairah kami untuk hidup semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Pak Erastus, seringkali saya merasa sedih bahkan kadang meneteskan air mata jika mengingat orang Kristen yang tidak mau mendengar firman yang disampaikan Bapak. Karena terpengaruh pendeta-pendeta tertentu yang menganggap pengajaran Pak Erastus tidak benar. Hal ini sangat disayangkan karena mereka tidak mendengar kebenaran yang murni dari Bapak. Pak Erastus, yang ingin saya tanyakan mengenai kitab Wahyu pasal 17-18 dan lain-lain yang dimaksud dengan yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega itu siapa? Allah Bapa atau Allah Anak? Mohon pencerahannya. Kalau kita membaca kitab Wahyu, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus Alfa dan Omega. Tetapi di bagian lain juga Allah Bapa mengatakan Alfa dan Omega. Nah, kita melihat konteksnya. Bahwa Allah Bapa ini yang menciptakan langit dan bumi, dialah yang memulai dan dia akan mengakhiri. Yang memiliki hak untuk mengawali dan mengakhiri. Adapun pelaksana daripada rencana Allah dan kehendak Allah itu ada di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh Tuhan Yesuslah maka bumi ini dapat diawali dan diakhiri. Tetapi ingat bahwa di balik semua ini Allah Bapa yang memiliki kuasa dan hak. Itulah sebabnya Yesus berkata, anak tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa. Bapa yang mengutus anak. Dan ketika anak sudah selesai melakukan tugas, dia kembali kepada Bapa. Nah, saya kira itu cukup ya. Dua-duanya mengatakan Alfa dan Omega. Tetapi lihat konteks ayat di mana Tuhan Yesus menyatakan ini dan kapan Bapa menyatakan hal itu. Tetapi kesimpulannya, intisarinya, summary-nya adalah ini. Ya, dalam melaksanakan kehendak rencana Allah, Tuhan Yesuslah pelaksananya. Terima kasih atas penjelasannya, doa dan harapan kami kiranya Pak Eras diberikan kesehatan, umur panjang dan semakin efektif, produktif dipakai Tuhan. Salam dan hormat. Oke, terima kasih. Laki-laki usia 29 tahun, 0895 61 4809 dan seterusnya. Salam Bapak Pendeta Dr. Sabtono yang saya hormati dan kagumi. Mau tanya bagaimana caranya kita bisa mengetahui kita sudah diberi karunia roh? Ya Pak. Setiap orang itu berpotensi memiliki karunia roh. Tetapi ingat, karunia roh itu bukan kita miliki secara permanen dan kita bisa pakai kapan saja. Bukan begitu. Pasti saudara memiliki bayangan demikian. Roh itu ada pada kita. Yang memiliki karunia itu sebenarnya, yang memiliki kemampuan itu sebenarnya roh Allah. Tetapi akan diberikan pada waktu-waktu kita membutuhkan atau pekerjaan Tuhan memerlukan. Lalu bisa kita demonstrasikan. Tapi bukan milik kita.
Kita hanya berkarunia untuk mengekspresikan. Ya. Jadi Anda tidak perlu mengetahui apakah Anda punya karunia yang mana, tidak perlu. Pertanyaan ini, maaf ya, mungkin berangkat dari konsep yang kurang tepat. Jadi yang memiliki kuasa itu bukan kita. Yang memiliki kuasa itu Roh Kudus. Dikatakan kita diberi karunia pada waktu kita mendemonstrasikannya. Karena Roh Allah ada pada kita, maka karunia apapun bisa didemonstrasikan. Tapi itu pada waktu yang tepat sesuai kebutuhan. Jika belum diberi karunia, bolehkah kita memintanya untuk menyertai pelayanan kita ya Pak? Sebenarnya, kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan motif yang benar, itu otomatis Tuhan memberikan karunia. Karunia itu milik Tuhan. Apapun yang dibutuhkan dalam pelayanan, Tuhan akan berikan. Jadi jangan berpikir, aku punya karunia ini, lalu kita merasa kita memilikinya. Kita tidak boleh memiliki dan memang tidak akan pernah memiliki kuasa itu. Kuasa itu Allah miliki. Karunia mendemonstrasikan itu diberikan kepada semua orang percaya yang bisa dipercayai. Dan jika belum juga diberi karunia, setelah sekian lama kita meminta, apa kita berhenti meminta atau terus meminta ya Pak? Kalau kita menjadi Kristen dewasa, kita tidak meminta. Ya. Tetapi yang kita gumuli sesuai dengan firman Tuhan adalah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang lebih besar adalah kasih. Kasih itu kedewasaan rohani, ketepatan bertindak sesuai pikiran dan perasaan Allah. Jika demikian, karunia otomatis akan diberikan. Anda tidak minta pun Allah akan percayakan. Kita tidak pernah membaca di dalam Alkitab, rasul-rasul minta karunia-karunia khusus. Tapi Allah berikan sesuai kebutuhan. Tidak mutlasi Pak, cuma seperti yang Bapak bilang, kita sebagai pelayan Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan, kita bukan hanya membagikan ilmu agama, tapi impartasi rohani. Impartasi rohani itu artinya kebenaran yang kita sampaikan dengan perasaan yang tulus, dengan kehidupan sesuai yang kita ucapkan, itu kita akan menularkan. Dan orang akan merasa bahwa dia tertulari oleh spirit itu, bukan karunia. Saya kagum dan takjub bagaimana Bapak bisa memberitakan firman dengan kuasa seperti Tuhan Yesus dahulu, juga mengajar dengan kuasa beda dengan para ahli Taurat. Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit bagaimana Bapak bisa diberi karunia roh ya Pak. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan seisi keluarga. Dulu saya pernah minta karunia kesembuhan. Karena orang lain bisa menyembuhkan, maksud saya tidak. Jadi seperti kompetisi. Tetapi kemudian saya sadar bahwa itu lahir dari ambisi yang salah dan saya tidak melakukannya lagi. Namun demikian dalam pelayanan saya juga disertai mujizat waktu itu. Dalam pelayanan saya sudah mendoakan orang sakit sembuh. Ya. Di luar pulau, sepengetahuan saya orang lumpuh jalan, orang buta melihat. Ya. Itu pernah kejadian. Tetapi bukan suatu yang saya banggakan kalau sekarang saya mau kedewasaan rohani saja. Jadi pada waktu ada kesembuhan-kesembuhan itu malah saya meninggalkan panggung atau mimbar waktu itu. Seingat saya itu. Ya, ketika terjadi mujizat saya meninggalkan mimbar dan saya malah pergi ke restoran makan dengan salah satu penyanyi rohani yang saya bawa, saya dengan istri saya, ya. Dan sekarang saya tidak minta karunia apa-apa, cuman saya mau hidup benar, tidak mencintai dunia, hidup suci, berkemas-kemas, siap pulang ke surga. Itu saja. Kepada penanya ini, saudara usia 29 tahun, dengan kerinduan ini Anda luar biasa. Ikuti terus khotbah saya dan jawaban saya ini kiranya menginspirasi yang lain juga. Ingat, kita tidak punya kuasa. Yang punya kuasa Roh Kudus. Tapi kita semua bisa berkarunia.
sesuai dengan kebutuhan. Jadi karunia itu kita miliki. Tapi apa jenis karunianya itu tidak bisa menetap lalu seakan-akan milik kita, karena kuasa itu Allah miliki. Jadi kalau ibarat begini, kekayaan itu ada di gudang, bukan milik kita, tapi kita punya license untuk bisa menjadi saluran distributor. Yang mana? Barang yang mana dari gudang itu? Ya sesuai dengan pemilik gudang tersebut. Ya. Sekali lagi soal mujizat, saya pernah menggumulinya, dan saya berharap kita tidak membanggakan diri dengan mujizat yang pernah kita alami. Dan saya mengatakan ini tadi sudah agak terpaksa, mestinya nggak usah cerita, ya, nggak apa-apa. Belum tentu mujizat-mujizat yang terjadi waktu itu semua murni. Siapa tahu dia punya matanya kabur, tapi jadi kelihatan jelas, itu saja, bisa saja. Dia mengakunya dari buta melihat, saya takut itu aja. Ya, oke, makasih. 0878-2474 dan seterusnya, wanita usia 68 tahun. Salam Pak Erastus, saya sudah beberapa bulan ini selalu mengikuti khotbah Bapak melalui Truth ID dan banyak merubah karakter dan cara pandang saya. Maaf Pak, agak panjang ceritanya Pak. Ada pertanyaan yang mengganjal di hati saya Pak. Pada saat saya lahir baru 2004, saat itu oleh saran Ibu Gembala, saya memutuskan melepaskan semua yang tidak berkenan di hadapan Bapak. Dan juga tidak minum obat tensi. Saya lagi dengan keyakinan Tuhan memberikan kesembuhan dan menguatkan saya. Itu juga syarat atas ajaran yang saya peroleh, dan bahwa dengan berdoa dan percaya penyakit hipertensi saya disembuhkan Tuhan. Tensi saya memang tidak terlalu tinggi, tapi ibu saya meninggal usia 56 tahun karena stroke. Sejak saat itu kalau saya merasa tidak enak badan karena mungkin tensi naik, saya hanya makan seledri dan istirahat. Berjalan sampai 10 tahun saat suami meninggal 2014 setelah sakit karena stroke juga, tensi saya lumayan tinggi, saya berobat ke dokter dan minum obat dengan teratur. 6 tahun kemudian ternyata ginjal saya mengalami masalah karena tensi yang tidak terjaga. Saya ada perasaan menyesal dan mempersalahkan diri sendiri mengapa saya turuti saja nasihat Ibu Gembala waktu itu untuk tidak minum obat. Sehingga terjadi masalah di ginjal saya ini. Yang saya mau tanya Pak, apakah salah langkah saya 10 tahun yang lalu itu dengan tidak minum obat tensi? Apakah salah langkah saya 10 tahun yang lalu itu dengan tidak minum obat tensi? Apakah termasuk saya tidak memperhatikan kesehatan tubuh saya sebagai bait Allah? Saya takut kalau sampai harus cuci darah karena saya tinggal berdua dengan saudari yang kalau jalan tidak sempurna karena pernah sakit polio dan jauh dari anak saya. Terima kasih. Oke. Yang pertama, Ibu tidak bisa mengatakan lahir baru tahun 2004. Lahir baru itu bukan satu kejadian yang mudah kita bisa mengerti. Ya, tidak mudah bukan berarti tidak tahu. Lahir baru itu sebuah proses sampai titik di mana kita benar-benar mengalami pembaruan hidup, perubahan kodrat, dan itu biasanya ditandai dengan kehidupan yang makin bersih, tidak mengingini dunia, merindukan pulang ke surga, rela berkorban apa saja untuk pekerjaan Tuhan. Nah itu biasanya begitu. Kalau kalimat singkatnya makin seperti Yesus. Jadi kita tidak boleh dengan mudah mengatakan saya sudah lahir baru waktu KKR Bapak Anu saya maju ke depan. Itu sudah tidak benar. Dulu saya pikir begitu. Mengenai tidak minum obat, saya mengatakan Ibu salah. Orang itu sering melanggar hukum. Yang kamu tabur, kamu tuai. Atau yang ditabur orang tua kita tuai. Orang tua memiliki riwayat darah tinggi, anak dapat. Atau kita makan sembarangan, pola hidup sembarangan, kita juga punya darah tinggi. Lalu dengan mudah kita sembuh, tidak. Yang kamu tabur, kamu tuai. Sekarang kalau kamu menuai darah tinggi, yang pasti kamu mesti rubah pola makan, gaya hidup. Minum obat tetap, tapi lambat laun nanti obat bisa dilepas. Setelah kita
dalam jangka waktu yang panjang mengubah pola makan, pola hidup yang baik. Pola makan, pola hidupnya. Harus, ya. Harus. Nah, mengenai ketakutan cuci darah, kepada ibu saya sarankan untuk ekstrim dalam makan, ekstrim dalam gaya hidup. Temui dokter gizi, ya. Yang jelas ibu tidak boleh manis-manis. Kalau bisa tidak makan nasi. Ini yang juga saya praktekkan, ya. Bagaimana tubuh saya rentan, tapi saya mulai intermittent fasting, mulai ada puasa 12 jam, 18, 12 gitu. Kadang-kadang memang tidak juga. Tetapi ada masa-masa itu. Low carb, karbohidratnya mesti pelan, kurangi. Tidur cukup, ada sedikit gerak. Kalau ibu sudah usia 68 tahun, ya jangan olahraga berat. Gula sudah mesti dihindari, strict di makanan. Pola hidup yang baik, ibu tidak akan mengalami cuci darah. Ya, usahakan untuk tidak mengalami cuci darah, maksud saya. Harus betul-betul menahan mulut, ya, dan gaya hidup yang baik. Oke. Makanya ibu juga tidak boleh gini. Ibu harus periksa, check up. Saya dalam 6 bulan sekali selalu check up. Dulu setahun sekali general check up, ya. Dan harus strict. Oke. 08573822 dan seterusnya, wanita usia 46 tahun. Salam Pak Eras, 6 tahun lalu saya bersama suami memutuskan untuk pindah dari salah satu denominasi gereja karena ada pelanggaran moral yang dilakukan oleh gembala. Dan gembala tidak mengakui, bahkan malah sibuk mencari-cari alasan. Di samping itu selama saya ada di gereja tersebut, yang dikhotbahkan hanya berkat melulu. Sangat kontras dengan yang Bapak Eras ajarkan. Jadi hati nurani kami seperti menolak ajaran gereja tersebut. Setelah saya mengikuti khotbah-khotbah Pak Eras di YouTube, saya berpikir kasihan terhadap jemaat gereja itu karena secara tidak langsung bawa kepada kesesatan. Bukan hanya tentang apa yang diajarkan, tapi juga sikap hidup gembala dan juga keluarganya yang sangat tidak bisa menjadi contoh bagi jemaatnya. Pertanyaan saya, mengapa seolah-olah Tuhan membiarkan gembala tersebut dengan segala sepak terjangnya, bahkan secara materi yang berkelimpahan. Akhirnya saya merasa seolah-olah Tuhan tidak adil. Terima kasih ya Pak, tunggu jawabannya. Anda pindah gereja tidak salah kalau kondisi ini. Saya pendeta, saya juga mengenali diri saya dengan baik. Tuhan itu kalau sudah menegur 1, 2, 3 orang itu diam, Tuhan membiarkan. Dan itu menakutkan. Jadi jangan Anda pikir Tuhan itu tidak peduli. Tuhan peduli. Kok semakin berlimpah hartanya, bahkan mungkin semakin besar jemaatnya. Itu yang mengerikan. Saya sering mengatakan kepada orang di sekitar saya, betapa mengerikan kalau kita berbuat salah, tapi kita punya kesalahan tidak diketahui orang, ya, atau diketahui kita cari-cari alasan untuk bela diri, khotbah kita rasanya masih bisa diterima, jemaat banyak, uang banyak, itu mengerikan. Lebih baik kita punya jemaat jadi sedikit, kita jatuh miskin atau kita susah, di situ besar potensinya untuk bertobat. Nah, tentu saya punya pengalaman seperti Anda. Tapi saya tidak frustasi karena saya mengerti bahwa Tuhan membiarkan. Jadi saya nggak frustasi. Tetapi kemudian saya melihat hamba Tuhan seperti itu. Hari tuanya akan ketahuan kejahatannya. Sakit. Kalau tidak sakit, dia tetap sehat. Pasti ada saat di mana Tuhan akan menghentikan pelayanannya. Tunggu saja. Kalau tidak dihentikan pelayanannya lewat peristiwa tertentu, dia bisa meninggal dunia. Atau sakit parah.
bagaimanapun Anda akan melihat Tuhan bertindak dan tidak membiarkan gerejanya diinjak-injak. Ya. Saya sudah melihat kejadian seperti ini. Maaf, bukan satu kali, beberapa kali. Ya, itu yang membuat saya jadi takut. Saya sendiri jadi takut. Bahaya keadaan saya juga. Kalau Tuhan membiarkan saya berbuat salah, waduh, ngeri. Oke. Jadi kalau Anda melihat orang ya jatuh ya, ada hamba Tuhan, aduh jatuh tuh hamba Tuhan, udah jatuh sampai di sini. Anda tidak pernah melihat waktu dia mulai turun ini. Nah yang tahu hanya dia sebenarnya. Nah pada waktu dia turun dia sadar, dia berbangkit, dia bisa balik. Kalau tidak, Tuhan biarkan dia dipermalukan. Oke. 0852 1010 dan seterusnya wanita. Salam Pak Era, saya boleh tanya, saya punya suami kasar, suka maki-maki dan seperti tidak menyukai saya. Kadang kata-kata ancaman keluar dari mulutnya. Tidak ada kasih sama saya. Kesenangannya chat dengan perempuan-perempuan. Tidak mau berdoa, apalagi beribadah. Ya. Saya pernah menikah dan punya anak 3 dari yang pertama. Dan suami sekarang juga sudah pernah menikah, punya anak 1. Dan kami berdua tidak punya anak, tapi punya anak angkat. Dia suka brutal dan temperamen, suka teriakin dan maki-maki saya, Pak. Pertanyaan saya, apakah boleh saya berpisah? Saya sering sarankan kalau Anda punya pasangan hidup sudah meninggal atau cerai, lebih baik tidak menikah lagi. Lebih baik tidak berarti harus. Lihat kasusnya. Tetapi saya lebih cenderung tidak. Karena perkawinan seperti ini malah menghilangkan hakikat hidup. Anda kehilangan hakikat hidup. Atau Anda kehilangan kehidupan menikah dengan pria seperti ini. Jadi saya tidak mengatakan boleh berpisah atau tidak. Karena saya belum melihat seberapa sih kasarnya suami ini. Dan saya juga belum tahu apa sih penyebabnya dia begitu. Jangan-jangan Anda sendiri juga menjadi penyebab dari pria ini berbuat demikian. Yang pertama saya ajarkan adalah Anda berubah dulu. Ikuti Truth ID, berubah total dulu. Berubah sebaik-baiknya. Ya. Lalu menunggu Tuhan bertindak. Apakah dia kabur sendiri, dia sakit, tidak bisa bangun, atau mati. Atau kemudian pilihan Anda adalah berpisah. Seandainya itu terjadi, Anda tidak boleh menikah lagi. Kalau menurut saya, Anda seharusnya tidak menikah lagi. Anda urus 3 anak ini. Aduh, Anda sudah menikah punya 3 anak dari yang pertama. Saya tidak tahu kalau Anda cerai nanti, siapa yang menghidupi anak Anda dari suami ini, apakah ada penghasilan atau Anda sendiri punya penghasilan. Tentu susah dijawab bukan, karena saya tidak tahu kasus lengkapnya. Tapi yang pertama Anda harus berubah, total berubah menjadi berkat bagi suami dia. Siapa tahu dia masih bisa berkesempatan untuk berubah. Atau dia sendiri nanti kabur, ini dengan chatting dengan perempuan-perempuan udah nggak benar. Udah nggak benar dan pasti bisa dipastikan nanti lama-lama dia bisa tidak benar dengan bukan hanya chatting, pasti sebagai laki-laki dia akan terus dari chatting berkembang jadi dosa. Tapi tunjukkan dulu perilaku yang baik. Ya, sampai dia nanti kabur bisa minggat dengan perempuan, dia sakit atau mati. Atau dia tidak mati tapi Anda berpisah dan seandainya keadaan terburuk ini terjadi, jangan menikah lagi. Oke, saya teruskan. 0822 5558 dan seterusnya, ibu-ibu usia 59 tahun. Salam Pak Pendeta Era, saya mau bertanya apakah kalau kita tidak mempunyai keberanian untuk bersaksi memberitakan Injil kepada orang yang kita temui secara langsung, misalnya saat di ruang tunggu bandara, rumah sakit dan lain-lain, tidak akan diterima di LP3. Dulu juga saya berpikir bahwa kapanpun kita harus cerita tentang Yesus. Itu tidak benar. Yang pertama kita harus menunggu komando Roh Kudus. Apa yang kita harus lakukan? Mungkin kita tidak perlu berbicara.
mungkin kita bersikap baik saja. Nanti kalau ada kesempatan dan Tuhan membuka jalan untuk membuka jalan untuk kita bisa bersaksi, secara kata-kata kita bersaksi. Bersaksi itu kan tidak harus mesti cerita tentang Yesus. Kehidupan kita itu kesaksian dari perbuatan kita. Ketika belum pandemi, saya naik Grab beberapa kali atau taksi, saya tentu ngomong-ngomong. Nah, disitulah saya berkesempatan untuk bercerita tentang kehidupan yang singkat dan seterusnya. Dan saya selalu memberi lebih. Bahkan ketika dia bercerita tentang keluarga kesulitannya, saya memberikan uang beberapa ratus ribu, bukan puluh ratus. Sampai ada yang nyaris menangis atau sudah menangis waktu itu. Dan itu beberapa kali. Ya, begitu nama Erastus Sabdono, lalu kalau dia Kristen, saya arahkan, you dengarkan khotbah saya. Kalau dia non-Kristen, saya kasih kesan bahwa saya pendeta atau saya orang Kristen. Itu cukup kesaksian itu. Cukup. Anda mau cerita tentang Yesus berapa jam? Cukup. Nggak cukup waktunya. Ya. Kesaksian hidup menunjukkan bahwa Yesus itu benar. Dari kelakuanmu, orang harus sampai pada pernyataan. Tidak mungkin orang sebaik ini agamanya salah. Tidak mungkin orang sebaik ini Tuhannya salah. Ya. Apakah tidak akan diakui oleh Tuhan Yesus nantinya? Nah, ini. Jangan berpikir salah ya. Tidak harus cerita tentang Yesus. Tapi kelakuan kita menunjukkan siapa Yesus. Kalau ada saat bicara, ya bicara tentang Yesus. Tapi jangan sampai terjebak dalam perdebatan. Soalnya kadang saya bingung memulai percakapan dari mana, apalagi kalau orang yang diajak bicara kurang sopan. Iya, apalagi kalau orang itu kurang sopan. Anda bercerita tentang Yesus, Anda membuang mutiara kepada babi. Itu malah nggak boleh. Membuang barang yang kudus kepada anjing, tidak boleh. Sama, kalau saya ketemu orang Kristen, kalau dia juga berantakan, saya tidak mau bicara tentang Tuhan. Saya diam saja. Kelakuan saja. Kelakuan baik kita saja kita tunjukkan. Salam sapa. Ya, Ibu ngerti ya. Tidak harus mesti bersaksi dengan kata-kata tentang Yesus. Nanti malah jadi perdebatan. Malah untuk orang-orang tertentu menimbulkan resistensi dulu. Kalau kita bilang, Pak percayakah Yesus Juru Selamat? Itu bodoh. Tidak boleh begitu. Apa kabar Pak? Mari Pak ambil tehnya. Yuk, mau saya bikin? Atau apa? Pak, mari Pak, di sana ada kopinya. Jadi situ, silakan di sini. Pak, tolong kopernya bisa ditarik di sini, bisa nih kosong. Dari itu saja keramahan itu pun mudah memberkati. Mudah, nanti bisa berkepanjangan percakapan. Kalau tidak, jangan membuang mutiara kepada babi. Saya termasuk orang yang pendiam dan tidak pandai bicara, tidak pandai bergaul, sering minder. Mungkin karena latar belakang hidup saya yang bertolak. Dari semenjak dalam kandungan, saya tidak tahu kasus Anda apa, tapi tidak perlu minder ya. Anda berharga di mata Tuhan. Karena beda keyakinan orang tua saya berpisah dan masing-masing menikah lagi. Sedangkan saya dibesarkan oma sejak umur 1 bulan. Ya, 1 bulan saya menikah. Sejak umur 1 bulan sampai saya menikah. Setelah menikah pun sering dikhianati oleh suami. Tapi puji Tuhan, oma saya sudah mendidik saya untuk takut Tuhan semenjak kecil. Jadi saya menganggap Tuhan Yesus adalah Bapak saya. Tempat saya curhat, penolong, penghibur, pelindung, pembela saya. Saya jarang curhat pada manusia. Tolong jawab ya Pak. Soalnya hal ini sangat mengganggu hati saya. Jangan sampai tidak diakui oleh Tuhan ya. Ya, ini penting ini Ibu. Ibu usia 59 tahun lebih muda 2 tahun dari saya. Ibu masih punya Tuhan Yesus. Ibu juga punya saya sebagai mentor. Walaupun kita nggak pernah tatap muka atau mungkin nggak pernah bertemu. Sampai nanti di langit baru, bumi baru. Menurut saya, feeling naluri saya, ibu orang yang terpilih untuk masuk kerajaan surga. Ya habiskan waktu ibu untuk berkemas-kemas. Nasib ibu tidak nyaman di bumi. Nasib ibu buruk di mata manusia. Tapi keadaan ibu indah di mata Allah. Ya, oke Bu, Tuhan berkati.
Untung Ibu dengar firman Tuhan yang saya sampaikan, Ibu bisa berkemas-kemas pulang ke surga. Ya, hanya itu saja Bu kesenangan ya. 08539661 dan seterusnya ibu rumah tangga. Salam Pak Eras yang diberkati Tuhan, saya ibu rumah tangga dengan 2 orang laki-laki yang masih SD. Saya punya pergumulan begini. Anak-anak saya tidak suka ke gereja, sekolah minggu, ibadah rayon dan lain-lain. Alasannya bapaknya tidak ke gereja, tidak ibadah. Padahal bapaknya rajin ikut suara kebenaran. Tapi kata bapaknya dia tidak cocok dengan khotbah pendeta yang di gereja. Dia cocoknya sama khotbah Pak Eras. Makanya dia lebih senang dengar khotbah melalui YouTube dan daripada ke gereja. Tapi yang saya sarankan anak-anak jadi ikut-ikutan. Mohon solusinya Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Oh iya Pak, mohon. Oke. Yang pertama, kalau suami ibu bisa mendengar khotbah saya itu ibu selamat. Lebih aman maksudnya ya. Lebih selamat. Jadi karena kalau suami tidak mau mendengarkan khotbah orang, ya waduh itu udah celaka. Dari Anda bertanya kita menjawab, saya sudah menemukan banyak pria-pria yang gak karu-karuan. Ibu punya suami masih baik. Sekarang masalahnya anak-anak. Ibu jangan berpikir dengan anak-anak pergi ke gereja, anak-anak juga bisa pasti jadi baik. Apalagi sekarang COVID sudah tidak bisa lagi ke gereja. Maka ibu-ibu jangan gusar karena hal ini. Ibu-ibu yang harus menjadi berkat untuk anak-anak. Ajak anak-anak berdoa. Ayo kumpul nak, doa bersama. Ini penting. Bawa firman Tuhan, ringkas singkat saja. Itu lakukan sekolah minggu di rumah. Gereja di rumah. Ya, jangan terlalu menyalahkan suami. Karena kalau suami Anda paksa ke gereja, dengar khotbah yang menurut dia tidak sesuai kebenaran atau tidak cocok maksudnya, nanti suami jadi frustasi malah nggak karu-karuan. Bikin gereja di rumah, bikin sekolah minggu di rumah. Lalu ajak bareng-bareng ke gereja. Ajak bareng-bareng mendengarkan Truth ID. Dan arahkan anak-anak, ibu duduk diam, anak-anak ikut CDC. CDC. Kami punya acara CDC untuk anak-anak. Ibu ajak anak-anak, tapi ibu harus ikut di situ. Harus awasi anak-anak. Ibu ikut menyanyi. Anak-anak di situ. Ibu ikut sekolah minggu. CDC dari Truth ID ya. Truth ID ada CDC untuk Corpus Delicti Kid. Oh, CDC Kid maksudnya. Ikuti ya. Saya kira cukup itu ya. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikut. Tuhan memberkati.